Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1231, Artefak Abadi. Ye Chen lalu melemparkan artefak abadi kelas 5 dan kelas 4 yang tersisa kepada dua ahli senior lainnya. Begitu kalian berhasil menerobos, pegunungan Kunlun akhirnya bisa melindungi diri mereka sendiri. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan nanti. Mengingat dasar kultivasimu, kamu seharusnya bisa menggunakan artefak abadimu untuk menerobos dalam 10 hari. Terima kasih, Hall Master. 6 ahli alam kaisar tertinggi tingkat atas menangkupkan tangan mereka sebagai ucapan terima kasih. Ye Chen melihat ke arah ahli alam kaisar tertinggi tingkat 9 lainnya, termasuk Ye Feng dan Ye Wudi, dan berkata, aku akan kembali dalam waktu setengah bulan. Saat itu, aku akan memiliki metode untuk menempa artefak abadi. Terima kasih, Kepala Balai. Semua orang menangkupkan tangan sebagai tanda terima kasih. Ye Lingtian, bawa Wei Wucheng dan muridnya pergi. Kamu dan Tian Wen akan mengurus semuanya saat aku pergi. Setelah Ye Chen memberikan instruksinya, dia pergi untuk mengobati luka Ye Luo. Lukanya serius, tetapi untungnya kekuatan garis keturunannya telah menyerap dan menangkis sebagian besar kerusakan, jadi lukanya tidak fatal. Dia memberi Ye Luo beberapa pil Daoyuan untuk menstabilkan kondisinya. Agak sulit untuk menyembuhkannya, karena dia membutuhkan pil yang lebih baik. Oleh karena itu, tindakan terbaik adalah membangunkan Dewa Alkimia. Sehari kemudian, Ye Chen meninggalkan kota Qianjue dan memasuki wilayah keluarga Huang. Meskipun ada banyak hal di Aula Cahaya yang perlu diselesaikan, dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Dia harus menyerahkan masalah ini kepada Bai Zhan, Han Yun, dan yang lainnya. Awalnya, keluarga Huang memiliki banyak anggota, tetapi sekarang, semua anggotanya terpisah-pisah di berbagai bagian di Aula Radiant. Ye Chen mengikuti instruksi Ni Baijian dan menemukan jalan menuju tempat misterius. Formasi di sini tampak sangat ajaib, seperti yang ada di sekitar bekas kediaman Ni Baijian. Mustahil untuk mencapainya dari tanah. Seseorang harus melalui sungai bawah tanah dan mengikuti arus bawah. Kemudian, ia harus menemukan jalan masuk di arus bawah, dan ia berhasil. Lorong itu sangat panjang. Bahkan Ye Chen harus berjalan kaki seharian penuh sebelum mencapai ujungnya. Nak, tempat-tempat ini tidak buruk, kan? Kami membutuhkan waktu lama untuk menemukan tempat yang sempurna untuk membangun tempat tinggal kami, kata Ni Baijian. Ye Chen sedikit terkejut dengan ini. Jadi Ni Baijian dan yang lainnya suka tinggal di tempat seperti itu. Apakah mereka semua berencana untuk pensiun di tempat mewah saat mereka tua nanti? Tidak buruk, jawab Ye Chen singkat. Ia melihat sebuah rumah yang dikelilingi oleh formasi di puncak gunung dan menuju ke sana. Namun, begitu ia melangkah masuk ke dalam rumah, ia merasakan selusin aura kuat meletus di sekelilingnya. Dalam sekejap, ke-12 aura terkunci pada Ye Chen. Akan tetapi, sumber aura tersebut bukanlah manusia, atau bahkan bentuk kehidupan lainnya. Sumber aura adalah artefak abadi. Tampaknya itu adalah artefak abadi yang ditinggalkan oleh Dewa Penempaan Surgawi, dan merupakan bagian dari formasi yang akan mengaktifkannya untuk mempertahankan rumah saat ada ahli yang menyusup. 6 artefak abadi kelas 8 dan 6 artefak abadi kelas 9. Sungguh kemewahan. Ye Chen menghela napas. Dewa Penempaan mungkin termasuk di antara ahli perkasa kuno yang terkaya. Menurut pemahaman orang awam, dia adalah pedagang senjata, jadi masuk akal jika dia bersenjata lengkap. Ini bukan apa-apa, kata Ni Baijian dengan nada meremehkan. Saat itu, dia memiliki lebih dari 12 artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 9 di kediamannya di luar kota Qianjue. Dia memiliki 6 artefak tingkat kekacauan primordial dan 3 artefak tingkat integrasi Dao. Begitulah kuatnya formasi saat itu. Sayang sekali, dia membawa semuanya bersamanya saat dia pergi berperang, tetapi semuanya dihancurkan oleh seorang ahli alam penciptaan dari klan Roh Darah, kata Ni Baijian dengan nada agak sarkastis. Tampaknya bahkan dia iri dengan kekayaan Dewa Penempaan. Guru, Anda mengeluh. Ngomong-ngomong, apakah dia sangat pandai menempa artefak saat itu? Tanya Ye Chen. Itu sudah pasti, kata Ni Baijian perlahan. Dulu, Dewa Penempaan akan melemparkan banyak artefak tingkat kekacauan primordial ke lawan-lawannya saat pertempuran dimulai. Dia bahkan akan menghancurkan sendiri artefak tingkat kekacauan primordialnya untuk mengalahkan mereka. Yang lain mengandalkan kekuatan mereka, tetapi dia mengandalkan artefaknya. Mendengar ini,
Hati Ye Chen terasa sakit. Saat itu, kami memiliki cukup banyak ahli alam kekacauan primordial. Ada beberapa di berbagai keluarga besar, termasuk keluarga Ye kuno. Nibaijian mengingat dan berkata, namun, para ahli alam primordial chaos harus bekerja keras selama ratusan tahun sebelum mereka bisa mendapatkan artefak tingkat primordial chaos. Akibatnya, ia hanya perlu menempa satu artefak setiap 3 bulan, dan ia menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Banyak orang yang ingin memukulnya. Namun, semua orang yang mencoba akhirnya dipukuli oleh artefak tingkat kekacauan primordialnya. Nak, sebaiknya kau yakinkan dia untuk menjadi tuanmu saat kau membangunkannya. Mungkin setelah beberapa waktu, kau akan diselimuti artefak kelas primordial chaos dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu, kau akan bisa menirunya dan memamerkan kekayaanmu pada orang lain. Imajinasi Ye Chen menjadi liar. Memang berlebihan, tetapi dia memperkirakan bahwa seseorang harus mencapai alam primordial chaos untuk menyempurnakan artefak tingkat primordial chaos, atau paling tidak, tahap akhir alam Divine King. Dia masih jauh dari titik ini. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan melangkah masuk ke dalam rumah. Wus, wus, wus. Suara udara yang terkoyak terdengar saat lusinan artefak abadi terbang ke arahnya, dikendalikan oleh roh abadi. Saat artefak abadi diaktifkan, formasi itu juga berkedip-kedip dengan cahaya. Itu adalah formasi bintang berujung 7. Dalam sekejap, 7 lingkaran bintang berujung 5 membubung ke langit dan menempel pada 7 artefak abadi. Saya ingin melihat seberapa kuat artefak abadi itu. Ye Chen menggunakan tangan kosong. Pukulannya melepaskan gelombang energi dahsyat yang bertabrakan dengan ujung pedang abadi dan meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Untungnya, gelombang kejut itu tertutup oleh formasi dan tidak menyebar. Kalau tidak, seluruh puncak gunung mungkin akan runtuh. Ledakan, ledakan. Tubuh Ye Chen berkedip saat dia melancarkan pukulan bertubi-tubi, hanya mengandalkan kekuatan hidupnya dan bukan kekuatan nirvana. Setiap pukulan mengandung sebagian besar kekuatan sejati Ye Chen, tetapi pukulan tersebut hanya mampu menjatuhkan artefak abadi dan tidak mampu melukai mereka sama sekali. Artefak abadi tingkat 8 dan 9 memang kuat. Bahkan jika aku menggunakan kekuatanku sepenuhnya, aku mungkin hanya bisa mematahkan satu dari mereka dengan lebih dari 10 pukulan. Tubuh Ye Chen berkelebat saat dia meliuk-liuk dan menghindari serangan di sekitar ruangan. Tidak ada gunanya untuk menghancurkannya, karena ini akan berguna bagi yang lain untuk menerobosnya. Meskipun dia sendiri belum mencapai tingkat yang membutuhkan mereka untuk menerobos, orang lain telah mencapainya, dan ini akan sangat berharga dalam memperkuat pasukannya. Karena itu, dia mencari sesuatu yang istimewa untuk dirinya sendiri. Sebagai penguasa makam samsara, artefak abadi yang dia gunakan untuk menerobos haruslah istimewa. Oleh karena itu, ia ingin menempa artefak abadi miliknya sendiri. Artefak yang sangat cocok untuknya, dan yang dapat menemaninya dalam usahanya menghancurkan klan roh darah. Bab 1232, Chen Anping. Ye Chen telah menggunakan artefak klan roh darah selama ini, yang meskipun kuat, sama sekali tidak cocok untuknya. Senjata yang paling cocok untuk Ye Chen adalah tombak langit 9 meter, dan pedang surga pembunuh naga yang ditempanya sendiri. Sayangnya, seiring meningkatnya kekuatan Ye Chen, begitu pula kekuatan para ahli yang dihadapinya, pedang surga pembunuh naga dan tombak langit 9 meter tidak lagi cukup kuat untuk bertarung bersamanya. Sekarang, hanya dengan memperoleh warisan dari Dewa Penempa, dia akan memenuhi syarat untuk menempa senjatanya sendiri. Selain itu, jika para ahli di bawah komandonya menjadi cukup kuat untuk melawan klan roh darah, mereka membutuhkan artefak ini untuk menerobos dan meningkatkan kekuatan tempur mereka. Dia harus mendapatkan metode untuk menempa artefak ini. Ye Wudi dan Han Yun adalah monster tua yang telah memperkuat fondasi kultivasi mereka selama ribuan tahun. Jika mereka menggunakan artefak abadi tingkat 9 untuk menerobos, mereka mungkin akan maju ke tingkat ketiga atau keempat alam semi-surgawi, dan meningkatkan kekuatan tempur mereka dengan pesat. Lagi pula, mereka juga merupakan para jenius yang tak tertandingi saat mereka masih muda, dan tidak memiliki artefak abadi yang dibutuhkan untuk mencapai terobosan. Wus, wus. Formasi bintang berujung 7 itu pada dasarnya adalah formasi pertahanan. Formasi itu berkedip-kedip dan berkelebat saat lingkaran cahaya menghantam tubuh Ye Chen, menyebabkan suara logam bergema. Lingkaran cahaya itu pecah saat terkena benturan, tetapi tidak dapat melukai tubuh emas Ye Chen. Jangan berlarut-larut, tinju Buddha. Ye Chen berteriak dan melayangkan pukulan, menyebabkan sekelilingnya bergetar.
Esensi darah dan energinya melonjak liar saat tinjunya mengenai inti formasi di belakang ruangan. Ledakan, ledakan, ledakan. 7 titik itu meledak satu persatu, menghancurkan formasi. Ye Chen kemudian menekan 12 artefak abadi dengan cepat. Artefak abadi memiliki rohnya sendiri, dan tidak akan berhenti bergerak hanya karena formasinya runtuh. Setelah melakukan itu, dia meletakkan artefak abadi ke dalam makam samsara dan masuk lebih dalam. Sekilas, interiornya tampak sederhana, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, perabotan yang tampak biasa ini dibuat dengan bahan-bahan yang luar biasa. Bahkan bangku kayunya terbuat dari kayu Flaming Red Heart yang berusia ribuan tahun, sedangkan meja kayunya sebenarnya terbuat dari batang pohon bintang yang berusia 10.000 tahun. Tempat tidur kayu yang berantakan itu terbuat dari kayu kualitas terbaik, dan selimutnya juga terbuat dari sutra surgawi kualitas terbaik. Betapa borosnya! Ye Chen mendecak lidahnya dan melihat pedang panjang berkarat diletakkan di dinding bambu. Ketika dia mengambil pedang itu, makam samsara bergetar hebat, dan batu nisan dewa penempaan hancur berkeping-keping, melepaskan jiwa sucinya. Setelah itu, suara yang menggetarkan jiwa terdengar di telinga Ye Chen. Selama 10.000 tahun aku menguasai dunia, siapa di keempat penjuru dunia yang dapat dibandingkan denganku? Aku adalah pencipta artefak yang tak terhitung jumlahnya, dan semua orang yang menggunakannya tahu namaku. Nada suaranya terdengar agung dan menakjubkan, tetapi jika dia mendengarkan dengan saksama, mengapa rasanya seperti orang ini sedang memamerkan kekayaannya? Di makam samsara, sesosok berjubah putih muncul dengan lingkaran cahaya melayang di belakang punggungnya. Setelah diperiksa lebih dekat, lingkaran cahaya itu sebenarnya terdiri dari 18 pedang, yang semuanya tampak seperti artefak tingkat kekacauan primordial. Ye Chen sedikit mengernyit saat dia mengamati dewa penempaan. Dia merasakan tekanan tak terlihat menyelimutinya. Tanpa membuang waktu, dia segera menangkupkan tinjunya dan berkata, "Aku Ye Chen, penguasa makam samsara. Salam, senior. Saya harap senior dapat membantu saya. Pegunungan Kunlun sekarang sudah lemah, dan tidak ada yang bisa menempa artefak abadi lagi. Senior, jika kau menerimaku sebagai muridmu, aku pasti akan membuat pegunungan Kunlun kuat dan menekan klan roh darah." Dewa penempaan tampak tercengang. Ia menatap Ye Chen dan kemudian Ni Baijian. "Apakah kau benar-benar berpikir aku akan menerimamu sebagai muridku? Aku sangat ketat dalam hal menerima murid. Tidak ada sampah, tidak ada yang biasa-biasa saja. Dan sekarang, kalian tampaknya menjadi keduanya. Kamu bahkan belum mencapai alam kaisar tertinggi. Aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya rasa percaya dirimu." Ni Baijian membela Ye Chen saat mendengar ini. "Aku tidak setuju dengan apa yang kau katakan tentangnya. Dia adalah seorang kultivator alam Daoyuan tingkat 7 yang berhasil membunuh seorang ahli alam semi-divine tingkat 5. Bahkan di zaman kuno, mereka yang bisa mencapai prestasi ini pada dasarnya tidak ada." Oh, dewa penempaan dewa sedikit terkejut. Anak ini sangat kuat. Itu adalah perbedaan 16 alam minor. Ekspresinya sedikit berubah, karena dia tahu Ni Baijian tidak akan berbohong kepadanya tentang ini. Tidak buruk, tidak buruk. Dulu tidak ada orang sejenius itu. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Bukankah ini hanya masalah menerima seorang murid? Aku akan melakukannya." Dia bermain-main dengan pedang tipis dan tersenyum. "Murid, ada pedang di luar ruangan. Pedang itu disebut pedang memancing karena aku menggunakannya untuk menangkap ikan saat itu. Terimalah sebagai hadiah selamat datang. Jangan lihat pedang tingkat kekacauan primordial di sekitarku. Ini adalah simulasi dari jiwa keilahianku, jadi itu tidak nyata dan aku tidak bisa memberikannya kepadamu." Dia menyeringai dan berkata, "Dulu aku punya begitu banyak artefak sehingga aku bahkan tidak bisa menaruhnya di rumahku. Jika kamu adalah muridku di zaman kuno, aku akan memberimu 180 artefak Raja Surgawi. Jika kamu bertemu seseorang yang tidak kamu sukai, kamu bisa melemparkannya ke musuhmu dan meledakkannya." Ye Chen sedikit tercengang. Tuan barunya ini tampaknya agak aneh. Dia tidak seperti ahli-ahli kuno yang pernah ditemuinya sebelumnya. Adapun pedang pemancing, itu adalah artefak tingkat Raja Dewa tingkat 3. Fakta bahwa itu digunakan untuk menangkap ikan benar-benar luar biasa. Chen Anping, sang dewa tempa, mungkin merupakan orang terkaya di pegunungan Kunlun saat itu, dan perilakunya yang suka pamer merupakan buktinya. Artefak tingkat Raja Surgawi digunakan sebagai alat, sementara artefak tingkat kekacauan primordial dilemparkan ke musuh-musuhnya dan diledakkan seperti bom. Jika informasi ini menyebar ke pegunungan Kunlun saat ini,
Han Yun dan yang lainnya mungkin akan sangat marah hingga mereka akan menggorok leher mereka dan bunuh diri. Mereka telah bersusah payah berkultivasi selama ribuan tahun, tetapi bahkan tidak bisa mendapatkan artefak abadi kelas 1, tetapi tuan barunya ini sangat boros. Ye Chen membungkuk memberi tanda hormat sebagai murid. Di sampingnya, Ni Baijian menjelaskan situasi saat ini kepada Chen Anping. Setelah waktu yang lama, Chen Anping berkata dengan marah, "Saat itu, aku menggunakan artefak tingkat kekacauan primordial sebagai bom, jadi para dari klan roh darah itu pasti telah menghancurkan garis keturunan pemurnian artefak pegunungan Kunlun sebagai balas dendam. Ye Chen, sekarang kau murid utamaku, jadi aku akan mengajarimu teknik penempaan artefak segudang. Sebaiknya kau ingat baik-baik apa yang aku ajarkan padamu. Buat lebih banyak artefak. Jika kau bertemu dengan anggota klan roh darah, jangan bertarung dengan tubuh atau kultivasimu. Lempar saja artefakmu ke arah mereka dan hancurkan mereka." Ye Chen mendesah. Akan tetapi, sebelum Ye Chen sempat bereaksi, Chen Anping telah mentransmisikan teknik itu kepadanya melalui jiwanya. Teknik penempaan artefak segudang. Bukan hanya namanya saja yang menakjubkan, tetapi tekniknya bahkan lebih menakjubkan. Ada metode penempaan untuk pedang, golok, kuali, dan senjata lainnya. Bahkan ada metode penempaan untuk fusi senjata, senjata khusus berjenis jiwa, artefak khusus yang memiliki kemampuan khusus, dan sebagainya. Bab 1233, Teknik Pemurnian Artefak Segudang. Ini hanyalah ensiklopedia terbesar dalam bidang pembuatan artefak. Selama seseorang memiliki cukup kekuatan dan bahan, artefak apapun yang ingin dibuat akan dicatat ke dalam teknik tersebut, dengan informasi mulai dari jenis senjata, formasi yang akan diukir, metode untuk mengukir formasi, dan bahkan proses penempaannya. Semuanya ada di sana. Pada saat yang sama, teknik kultivasi ini memiliki 5 tingkat. Tingkat pertama adalah menempa senjata spiritual, dan berisi metode penempaan senjata spiritual mulai dari tingkat pertama hingga tingkat 9. Tingkat kedua adalah menempa artefak abadi, tingkat ketiga adalah menempa artefak tingkat Raja Surgawi, tingkat keempat adalah menempa artefak tingkat kekacauan primordial, dan terakhir tingkat kelima adalah menempa artefak tingkat integrasi Dao. Memiliki segalanya. Hanya teknik kultivasi ini saja sudah cukup untuk menghidupkan kembali garis keturunan pemurnian artefak pegunungan Kunlun. Tidak mengherankan Chen Anping dikenal sebagai dewa penempaan. Ketika Ye Chen tengah mempelajari teknik kultivasinya, di alam bela diri tingkat tinggi dari klan roh darah, lelaki tua dengan aura menakutkan itu tiba-tiba membuka matanya, dan tekanan spiritualnya yang kuat menyapu area puluhan ribu mil di sekitarnya. Puluhan ribu ahli alam kaisar tertinggi dan alam setengah surgawi memuntahkan darah dan berlutut di tanah. Orang tua itu memuntahkan seteguk darah. Matanya dipenuhi amarah. Sampah-sampah itu berani mati. Wei Wucheng, kau sampah di antara sampah. Kuilong, kemarilah sekarang. Sebelumnya, saat Wei Wucheng dan yang lainnya berangkat menuju pegunungan Kunlun, dia secara diam-diam telah mengirimkan untaian ki asal ke dalam mereka. Sekarang karena aliran ki asalnya telah menghilang, itu berarti orang-orang itu telah meninggal. Karena itu, dia menderita serangan balasan. Dengan geram, dia telah mengirimkan transmisi suara yang memerintahkan Kuilong, yang bertanggung jawab atas pegunungan Kunlun, untuk bergegas. Seorang kultivator setengah baya dengan cepat terbang mendekat dan berlutut di tanah dengan hormat. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Leluhur. Sesuatu terjadi di pegunungan Kunlun. Kirim seseorang untuk menyelidiki segera." Wei Wucheng hampir mati. Nada suara dingin lelaki tua itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Pria parubaya, Kuilong, tercengang. Masalah macam apa yang mungkin timbul di alam bela diri tingkat rendah seperti pegunungan Kunlun? Dia mengira Wei Wucheng akan mampu menyelesaikan ini dalam hitungan menit, tetapi ternyata sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Ternyata ada seseorang yang mampu menekan para ahli klan roh darah di tempat kumuh itu. Siapakah orangnya? Aku pergi sekarang, kata Kuilong dengan suara gemetar. Tepat saat dia hendak pergi, lelaki tua dengan aura menakutkan itu tiba-tiba berkata, "Berhenti." Kuilong tertegun. Dia berbalik dengan susah payah dan bertanya, "Leluhur, apakah Anda punya instruksi lain?" Orang tua itu mendengus dingin dan membentuk segel dengan jari-jarinya. Setetes esensi darah dipaksa keluar, dan pada saat yang sama, cakram formasi terbang keluar. Pegunungan Kunlun penuh dengan semut. Energi spiritual di sana tipis dan tidak ada perubahan selama ribuan tahun. Mengapa keadaan berubah sekarang?
Pasti ada sesuatu yang terjadi. Saya menggunakan esensi darah saya untuk mengaktifkan formasi yang menentang surga. Saya ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi pada pegunungan Kunlun. Tunggu di sini. Kalau hasilnya sudah keluar, kamu boleh keluar. Aku ingin melihat bagaimana segerombolan semut berhasil membunuh anggota klan kita. Kuilong tertegun dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dia tidak pernah menyangka bahwa senior yang sangat dihormati ini benar-benar akan menggunakan esensi darahnya untuk memeriksa situasi di alam bela diri tingkat rendah. Tentu saja, Ye Chen tidak tahu bahwa bahaya sedang mendekat. Dia benar-benar tenggelam dalam teknik penempaan artefak segudang. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Chen membuka matanya. Dia telah memperoleh pemahaman tentang teknik tersebut, mengisi pikirannya dengan pengetahuan tentang metode penempaan berbagai artefak. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Guru, garis keturunan pemurnian artefak pegunungan Kunlun hampir hancur total. Artefak spiritual sekarang semuanya dibuat oleh setiap orang sesuai dengan metode mereka sendiri. Membuat senjata sendiri bukanlah hal yang buruk. Lagi pula, senjata buatan sendiri lebih sesuai dengan preferensi dan kemampuan seseorang. Namun, senjata buatan sendiri jelas tidak sehebat senjata spiritual yang ditempa menggunakan teknik penempaan artefak segudang dalam hal kekuatan. Bahkan jika mereka memiliki tingkat yang sama, kekuatan senjata buatan sendiri setidaknya satu tingkat lebih rendah daripada senjata spiritual yang ditempa menggunakan teknik penempaan artefak segudang. Meski begitu, Ye Chen tidak mungkin memurnikan artefak untuk semua orang. Dia harus pergi ke alam klan roh darah untuk menemukan bahan-bahan untuk artefak tingkat Raja Surgawi dan artefak tingkat kekacauan primordial. Bahan-bahan ini pada dasarnya adalah harta karun yang berusia lebih dari 10.000 tahun. Diperlukan setidaknya 10.000 tahun bagi pegunungan Kunlun untuk memproduksinya secara alami. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa bahan-bahan tersebut tidak rusak selama periode ini. Dengan situasi pegunungan Kunlun saat ini, hampir mustahil hal ini terjadi. Anda ingin meneruskan teknik ini ke orang lain. Chen Anping mengusap dagunya meskipun dia tidak memiliki jenggot. Bisa, tetapi Anda harus menemukan beberapa orang yang dapat dipercaya dan menjadikan mereka murid Anda. Anda dapat mengajari mereka dan meminta mereka menghususkan diri dalam pemurnian artefak, katanya. Tentu saja, Anda juga dapat menyederhanakan tekniknya dan menyebarkannya dalam skala besar. Namun, orang-orang yang tidak berbakat tidak dapat memahami bahkan versi yang disederhanakan. Mata Ye Chen berbinar. Dengan cara ini, pegunungan Kunlun bisa menghasilkan beberapa ahli alam semi-surgawi sendiri. Tuan, saya akan membawa 12 artefak abadi itu keluar. Ambil saja. Barang-barang kelas rendah itu hanya digunakan untuk mencegah orang-orang yang lebih lemah membuat masalah. Chen Anping sama sekali tidak peduli. Dia bermain-main dengan senjata di tangannya. Dibandingkan dengan Nibai Jian dan Sue Qiye, dia memiliki gayanya sendiri. Terima kasih, Guru. Kalau begitu aku akan pergi ke tempat di mana Dewa Alkimia berada. Pada saat yang sama, Ye Chen meraih pedang pemancing sambil merasa sedikit malu dengan nama itu. Dia memutuskan akan mencari waktu untuk menggabungkan pedang pembunuh naga dan pedang bintang ke dalam artefak tingkat Raja Surgawi ini dan kemudian memberinya nama baru. Ia berjalan keluar dan melihat puncak gunung di kejauhan, yang di atasnya berdiri bukan sebuah rumah biasa, melainkan sebuah istana yang megah. Tak lama kemudian, Ye Chen tiba di luar istana Dewa Alkimia. Jika diperhatikan dengan saksama, bagian luar istana terbuat dari besi berlapis emas berusia 10.000 tahun, pilar-pilarnya terbuat dari batu bintang berusia 1.000 tahun, dan sejumlah besar bulu iblis digunakan sebagai karpet. Bulu ini tampaknya berasal dari makhluk alam semi-surgawi. Hei, ini adalah bagian dari makhluk alam Raja Surgawi. Saat Ye Chen masuk, dia bisa merasakan kekuatan sisa yang dipancarkan oleh karpet di bawah kemampuannya, dan dengan demikian menentukan tingkat kultivasi makhluk itu saat mereka masih hidup. Karpet tersebut menutupi area seluas hampir beberapa ratus meter persegi. Karena sifat bulunya, karpet tersebut kebal terhadap pembusukan dan telah teruji oleh waktu. Tampaknya Dewa Alkimia itu sangat boros. Berapa banyak makhluk yang dia bunuh untuk menciptakan istana ini? Bab 1234, Istana Alkimia Surgawi. Atau apakah dia membeli bulu dan bahan-bahannya? Bagaimanapun, dia adalah seorang alkemis kelas atas dari pegunungan Kunlun di zaman kuno, dan para kultivator selalu membutuhkan pil. Tidak mungkin Dewa Alkemis itu miskin. Jika seseorang ingin menghindari ratusan atau ribuan tahun kultivasi yang pahit, mereka harus membeli pil.
Dengan demikian, mengingat bahwa Dewa Alkimia dapat memurnikan pil yang dibutuhkan oleh para kultivator tingkat tertinggi di pegunungan Kunlun pada zaman dahulu, ia setidaknya akan sekaya Dewa Tempa, jika tidak lebih kaya. Ye Chen menelan ludah. Nibaijian tahu apa yang sedang dipikirkannya, dan berkata, jangan cemburu, nak. Kamu juga akan bisa melakukan itu di masa depan. Pikirkanlah, kamu telah memperoleh teknik penempaan artefak Chen Anping, dan akan segera memperoleh teknik alkimia Dewa Alkimia. Kultivasi dan kekuatanmu akan tumbuh ke tingkat yang sangat mengerikan, dan semua orang akan mengantre agar kamu bisa memurnikan pil dan artefak untuk mereka. Bahkan Nibaijian sedikit iri. Meskipun dia seorang ahli alam integrasi Dao, semua artefaknya telah ditempa oleh Chen Anping, dan pil yang dia gunakan berasal dari Dewa Alkimia. Dia harus bertindak sesuai dengan itu untuk menarik hati mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa pada zaman dahulu, sebagian besar ahli bekerja untuk Dewa Penempaan dan Dewa Alkimia. Setiap kali mereka memperoleh harta karun, mereka akan menjualnya untuk membeli bahan-bahan dan kemudian menghabiskan uang agar mereka berdua atau murid-murid mereka membantu mereka menempa artefak yang mereka sukai atau memurnikan pil yang mempunyai efek luar biasa. Ye Chen telah melangkah lebih jauh darinya dalam hal ini, karena dia belajar cara memurnikan artefak dan pil dari yang terbaik. Istana mewah itu memiliki beberapa lantai. Pada plakat di pintu masuk, ada beberapa kata besar terukir dalam teks kaligrafi flamboyan, Istana Alkimia Surgawi. Ye Chen merasa karena kelihatannya begitu megah, seharusnya ada cukup banyak pil obat yang tertinggal, yang seharusnya cukup untuk menyembuhkan luka Ye Luo. Ye Chen berjalan ke pintu istana dan mendorongnya pelan. Tiba-tiba, dia merasakan ada sesuatu yang terpicu, dan segera menyadari 15 boneka berlari ke arahnya. Mereka memegang berbagai artefak abadi, dan aura mereka bahkan lebih kuat dari 12 artefak abadi sebelumnya. 7 di antaranya merupakan boneka alam semi surgawi tingkat ketiga, sedangkan 8 lainnya telah mencapai alam semi surgawi tingkat keempat. Hampir mustahil menemukan barisan seperti itu di dunia luar. Namun, bagi Dewa Alkimia, itu mungkin hanya pengaturan biasa. Bagaimanapun, ini hanyalah salah satu dari sekian banyak istananya, dan dia mungkin membangunnya di sini bersama Chen Anping untuk masa pensiunnya. Bagaimanapun, siapa yang berani menyerang wilayahnya di zaman kuno? Tak seorang pun. Ye Chen melemparkan boneka petarung alam semi surgawi tingkat ketiga hanya dengan satu pukulan. Kekuatan tempurnya meningkat lagi setelah membangkitkan sebagian garis keturunannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara udara yang terkoyak terdengar saat 3 boneka semi surgawi tingkat keempat bergabung dan menyerang, memaksa Ye Chen mundur puluhan meter jauhnya. Boneka-boneka lainnya juga menyerbu dan menyerang dengan ganas. Mereka bekerja sama dengan baik, yang membuat Ye Chen berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan dia terus-menerus didorong mundur dan mengalami cedera. Ledakan, ledakan. Ye Chen terpental berkali-kali. Tubuhnya penuh luka dan wajahnya pucat. Dia memutuskan untuk tidak menahan diri lagi, dan dengan cepat mengeluarkan artefak pedang abadi yang telah diperolehnya dari klan roh darah sebelumnya dan melepaskan beberapa tebasan, yang membuat 7 boneka alam semi surgawi tingkat ketiga terpental. Namun, itu sia-sia. Boneka-boneka itu tidak merasakan sakit, juga tidak mundur, yang membuat mereka menjadi lawan yang merepotkan. Ye Chen menghindari pukulan boneka alam semi surgawi tingkat 4, yang meninggalkan lubang besar di dinding di belakangnya. Dia menendangnya menjauh darinya dan menciptakan jarak di antara mereka. Tuan-tuan, bagaimana boneka-boneka ini dibuat? Apakah mereka mengandalkan batu roh sebagai sumber energi? Atau apakah mereka memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual dari lingkungan mereka? Untuk boneka, ada 2 jenis. Boneka yang menggunakan batu roh sebagai sumber energinya mampu melepaskan lebih banyak kekuatan, tetapi memiliki rentang hidup yang terbatas. Begitu energinya habis, mereka akan berhenti bekerja. Di sisi lain, tipe kedua dapat terus bertarung lebih lama, tetapi karena mereka mengandalkan energi spiritual di sekelilingnya, mereka lebih lemah jika dibandingkan. Kebetulan, King Jian termasuk tipe kedua. Aku mengenali boneka-boneka ini. Saya tahu itu ditempa oleh murid dari garis keturunan saya, kata Chen Anping, mereka berasal dari tipe pertama. Inti mereka ada di hati mereka, jadi serang saja di sana. Tapi Anda harus berhati-hati. Jangan menyerang sisi kiri jantung. Ketika boneka-boneka ini disempurnakan, zat peledak juga ditambahkan. Bahkan jika mereka lumpuh, mereka dapat menghancurkan diri sendiri untuk membunuh musuh. Oleh karena itu,
jika Ye Chen melakukan langkah yang salah, boneka-boneka itu akan meledak. Dipahami, Ye Chen meraih boneka yang mendekat dan mencakar jantungnya dengan tangan kirinya. Dia menusuk dagingnya dan mengeluarkan batu putih yang tampak seperti jantung. Setelah itu, aura boneka itu padam dan jatuh ke tanah dalam keadaan terguling-guling. Batu putih itu berkilauan dengan kilau yang menyilaukan. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya jauh melampaui batu roh biasa. Itu adalah batu abadi. Secara umum, satu batu abadi sudah cukup bagi seorang ahli alam semi surgawi tahap awal untuk berkultivasi selama jangka waktu tertentu. Ada juga tingkatan untuk batu abadi, seperti tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat tertinggi. Di masa lalu, para kultivator alam kekacauan primordial dan integrasi Dao di Pegunungan Kunlun telah menggunakan batu abadi untuk membayar pil atau artefak. Batu-batu abadi ini biasanya diproduksi di urat-urat mineral besar. Namun, urat-urat mineral besar di Pegunungan Kunlun telah dijarah oleh klan Roh Darah, jadi tidak ada yang tersisa di Pegunungan Kunlun. Ye Chen melempar boneka itu ke samping dan bergerak seperti sambaran petir. Dia menyapu 7 atau 8 boneka dan menyambar batu abadi mereka. Dia lalu menghunus pedangnya dan membantai 2 boneka lainnya. Tak lama kemudian, semua batu abadi yang berfungsi sebagai jantung bagi boneka-boneka itu berada di tangannya. Mengenai boneka-boneka ini, karena mereka masih bisa bertarung jika diberi sumber energi, Ye Chen menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Jika digunakan dengan benar, mereka akan meningkatkan kekuatan yang tersedia bagi Aula Radiant. Bab 1235, Teknik Alkimia Beraneka Ragam. Ye Chen mendorong pintu istana hingga terbuka dan melihat ke dalam. Hanya ada 2 meja dan beberapa bangku di dalamnya. Namun, semuanya terbuat dari batu giok berkualitas tinggi dan sangat mewah. Ketika dia tiba di lantai 2, dia melewati sebuah ruangan. Ada beberapa batu abadi di sana, tetapi kualitasnya tidak tinggi. Saat Ye Chen terus menyelidiki, batu nisan yang berisi jiwa Dewa Alchemy Divine Lord bereaksi lebih intens. Beberapa retakan bahkan muncul di batu nisan, menunjukkan bahwa itu akan segera dipicu. Boneka Raja Dewa, Ye Chen menatap sosok setengah baya yang berdiri di tangga. Namun, setelah mengamati dengan saksama, dia menyadari bahwa sosok itu tidak bergerak sama sekali. Dia memeriksa lagi dan menemukan bahwa energi batu abadi di dalam dada boneka itu telah habis. Boneka itu tidak bisa bergerak lagi. Untuk mengaktifkannya lagi, dia membutuhkan batu abadi kelas menengah, tetapi dia tidak tahu apakah ada di istana ini. Saat Ye Chen melangkah ke balkon di lantai paling atas, batu nisan di makam samsara tiba-tiba meledak, melepaskan jiwa surgawi Dewa Alkimia. Setelah itu, suara yang mengejutkan terdengar di telinga Ye Chen, menyebabkan dia gemetar. Semua pil ajaib di dunia ada di tanganku. Siapa yang bisa dibandingkan denganku? Suaranya sangat kuat, dan juga membawa sedikit dominasi dan keagungan. Pada zaman dahulu, tidak ada kekurangan alkemis di Pegunungan Kunlun. Akan tetapi, orang yang memiliki kemampuan alkimia terbaik, dan jumlah murid terbanyak, tidak lain adalah Sang Dewa Alkimia. Dewa Penempaan dan Dewa Alkimia. Salah satu dari mereka menghususkan diri dalam memurnikan artefak, sementara yang lain menghususkan diri dalam memurnikan pil. Tidak mengherankan bahwa klan Roh Darah telah menyerang mereka terlebih dahulu. Mereka tidak mau membunuh mereka dan malah memenjarakan mereka, mungkin mencoba untuk menaklukkan mereka. Para jenius yang tak tertandingi seperti itu sangat langka bahkan di klan Roh Darah. Jika mereka berdua maju ke puncak alam integrasi Dao, mereka mungkin akan mampu memurnikan pil dan artefak yang sangat bermanfaat bagi para ahli alam penciptaan. Di makam samsara, seorang pria parubaya perlahan muncul. Ia mengenakan jubah naga bermotif 9, memiliki mahkota di kepalanya, dan sebilah pedang tergantung di pinggangnya. Dia adalah Dewa Alkimia. Wang Tua, jiwa sucimu juga sudah keluar. Kau memurnikan 18 boneka alam kekacauan primordial dan 7 boneka alam integrasi Dao, bukan? Goda Chen Anping. Apakah masih ada yang tersisa di Pegunungan Kunlun? Ini adalah penguasa makam samsara. Jika kita ingin meninggalkan tempat itu, kita masih perlu bergantung pada orang ini. Dewa Alkimia Wang Gantian menggelengkan kepalanya pelan sambil menatap segala yang ada di hadapannya dengan linglung. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Ye Chen. Tidak semua jiwa dewa mengetahui rahasia makam samsara. Seorang kultivator alam Daoyuan mengendalikan Pegunungan Kunlun. Tanyanya, apakah Pegunungan Kunlun sudah melemah sampai sejauh ini? Tidak,
Puncak pegunungan Kunlun sekarang adalah tingkat ke-9 dari alam kaisar tertinggi, kata Ye Chen perlahan sambil mengulurkan tangan kirinya dan menjabatnya, mengubah kulitnya menjadi merah kemasan. Esensi darah dan energinya yang kuat melonjak keluar. Meskipun aku seorang kultivator alam Daoyuan tingkat 7, aku dapat berhadapan langsung dengan seorang ahli alam semi surgawi tingkat 5. Oleh karena itu, aku adalah pemimpin pegunungan Kunlun. Kekuatan hidupnya tidak buruk, tapi tingkat kultivasinya terlalu rendah. Bisakah kau benar-benar membawa kami keluar dari tempat itu? Sepertinya tidak mungkin. Dia melihat sekelilingnya dan memejamkan mata, seakan-akan sedang merasakan sesuatu. Dia mungkin mencoba mendapatkan beberapa informasi tentang makam samsara. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia membuka matanya dan berkata kepada Ye Chen, ternyata sebagian jiwa suciku telah dicegat oleh makam samsara. Dan kau adalah kepala makam. Secara logika, aku seharusnya membantumu. Namun, aku ahli dalam alkimia, bukan dalam pertarungan. Ketika tubuh asliku masih ada, aku membuat banyak boneka yang bahkan bisa melawan para kultivator alam integrasi Dao. Namun, semuanya dihancurkan oleh para ahli alam penciptaan dari klan Roh Darah. Aku juga tidak meninggalkan rencana cadangan di pegunungan Kunlun. Yang tersisa di istana ini hanyalah boneka Raja Dewa. Itulah satu-satunya yang tersisa di istana ini. Namun, hanya ada beberapa batu abadi kelas menengah yang tersisa, jadi batu itu hanya dapat melepaskan kekuatan pertempuran dari ahli alam semi surgawi tingkat ke-6 atau ke-7. Ini sudah sangat bagus. Para senior di makam samsara semuanya adalah guruku. Oleh karena itu, senior secara alami juga guruku. Sekarang, di pegunungan Kunlun, garis keturunan pemurnian artefak telah hancur, dan garis keturunan alkimia telah hancur setengahnya. 5 Master Alkimia Kota Dangsu telah memperoleh beberapa teknik alkimia dari reruntuhan zaman kuno. Namun, teknik-teknik ini tidak lengkap, yang berarti sangat sulit bagi mereka untuk meramu pil 100 roh kuno. Yang terpenting, mereka tidak memiliki seorang pun yang membimbing mereka, juga tidak memiliki arah tujuan. Mereka harus mencari tahu semuanya sendiri. Jika Ye Chen mempelajari teknik alchemy Divine Lord dan mengajarkannya kepada mereka, mereka akan bisa memurnikan banyak pil. Dipahami, Dewa Alkimia menggunakan kekuatannya untuk menyelidiki situasi di dunia luar. Dia lalu mengangguk. Karena garis keturunan alkimia dunia luar telah hancur, dan aku tidak ingin melihat pegunungan Kunlun musnah, aku akan mengajarimu seni alkimia. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat lengannya dan seberkas cahaya keluar dari jari-jarinya dan memasuki dahi Ye Chen. Gelombang pengetahuan alkimia mengalir ke pikiran Ye Chen. Teknik alkimia segudang. Sama seperti teknik penempaan artefak segudang, teknik ini berisi metode pemurnian pil tingkat raja asal, hingga pil tingkat integrasi Dao. Teknik ini sangat terperinci. Menguasai. Saya ingin menyebarkan teknik ini. Lagi pula, saya tidak bisa menghususkan diri dalam alkimia, kata Ye Chen perlahan. Tentu saja, isi dari 5 tingkat pertama di bawah pil tingkat kekacauan purba dapat diedarkan. Namun, metode untuk memurnikan pil tingkat kekacauan purba dan pil tingkat integrasi Dao tidak dapat diungkapkan, kata Dewa Pil Surgawi, jika tidak, akan ada aliran tak berujung dari para ahli alam kekacauan purba dan alam integrasi Dao yang datang ke pegunungan Kunlun untuk membunuh semua orang dan memperoleh teknik tersebut. Ini adalah teknik yang dapat memurnikan pil obat yang memungkinkan seseorang memahami hukum waktu dan ruang, jadi pasti akan banyak ahli yang akan mencoba mendapatkan teknik ini jika kabar ini tersiar. Ketika Dewa Alkimia masih hidup, dia berada di puncak alam kekacauan primordial, dan memiliki banyak boneka, murid, dan pengawal di bawah komandonya, jadi tidak ada ahli yang berani menyentuhnya. Namun, seseorang yang lemah seperti Ye Chen pasti akan diserang. Terima kasih, Guru. Juga, Guru, tolong ajari aku teknik pelacakanmu, Ye Chen menangkupkan tinjunya dan berkata. Bab 1236, Identitas dan Firasat. Kau mencari seseorang. Tanya Dewa Alkimia sambil mengangguk. Sangat mudah menemukan seseorang dengan menggunakan esensi darahmu. Dia mengangkat lengannya sedikit dan mentransfer teknik pelacakan ke Ye Chen. Setelah Ye Chen mengucapkan terima kasih, dia mengambil harta yang tersisa di Istana Surgawi Alkimia dan menyimpannya sebelum kembali ke kota Qianjue. Pada saat ini, kota Qianjue telah menjadi markas besar Radiant Hall, yang sekarang menjadi kekuatan nomor 1 di pegunungan Kunlun. Setelah memeriksa semuanya, Ye Chen berkata, Ye Lingtian, pergilah ke berbagai cabang dan beritahu para Master Pavilion, Wakil Master Pavilion, Tetua Agung, dan yang lainnya untuk datang ke sini,
terutama Master Alkimia Ling Yi. Kemudian, dia berjalan ke kamarnya dan mengambil pil penyembuh yang diperolehnya dari Istana Suci Alkimia dan memberikannya kepada Ye Luo. Setelah Ye Luo meminum pil penyembuh, sebagian besar lukanya sembuh. Bagaimanapun, itu adalah pil tingkat Raja Dewa, jadi efek pengobatan pil itu hampir ajaib. Saudara Ye, Ye Luo menatap Ye Chen dan tidak berbicara lama. Ketika dia membantu Ye Chen memblokir serangan pamungkas Wei Wucheng, sebagian garis keturunannya telah terbangun, dan dia menyadari bahwa dia berasal dari klan Roh Darah. Begitu dia tahu bahwa dia telah menjadi bagian dari kelompok yang paling dibenci Ye Chen, dia terlalu malu untuk menghadapi Ye Chen. Ye Chen membelai rambutnya dan tersenyum. Tidak apa-apa, aku sudah lama tahu tentang identitasmu. Kekuatan garis keturunanmu sangat kuat. Paling tidak, itu jauh lebih kuat daripada Wei Wucheng. Namun, kamu tidak perlu khawatir. Tidak peduli apa identitasmu, itu tidak akan memengaruhi hubungan kita. Kamu akan selalu menjadi orang yang sama bagiku. Aku tidak bisa memperlakukanmu sebagai musuh. Saudara Ye, Ye Luo merasa sedikit khawatir. Apakah semua orang tahu bahwa aku adalah anggota klan Roh Darah? Dia sangat gugup sambil berpikir, apa yang harus aku lakukan jika semua orang tahu kalau aku dari klan Roh Darah? Meskipun aku tidak menyakiti mereka, anggota klanku telah bersikap sangat kejam kepada mereka. Semua orang membenci klan Roh Darah. Apakah ini akan menimbulkan masalah bagi saudara Ye? Haruskah saya pergi? Gadis bodoh, apa yang sedang kamu pikirkan? Hanya beberapa orang tua yang tahu tentang kekuatan garis keturunanmu. Aku akan berbicara baik-baik dengan mereka. Lagi pula, kau mungkin adalah senjata rahasiaku. Ye Chen menepuk kepala Ye Luo dan tersenyum. Jangan khawatir, aku penguasa pegunungan Kunlun sekarang. Siapa yang berani menyentuhmu? Lagi pula, bahkan jika semua orang tahu tentang identitasmu, kamu tidak pernah menyakiti mereka. Kamu juga tumbuh di pegunungan Kunlun, jadi mereka tidak akan dengan sengaja mempersulitmu. Sekalipun mereka tidak bisa membedakanmu dengan anggota klan Roh Darah lainnya, aku akan melindungimu. Dia membenci klan Roh Darah, tetapi itu tidak berarti dia harus membunuh setiap anggota klan Roh Darah. Selama anggota klan Roh Darah lainnya tidak menyakiti warga pegunungan Kunlun, mereka tidak perlu terseret ke dalam perseteruan. Baiklah, saudara Ye, setelah garis keturunanku diaktifkan, beberapa kenangan muncul di benakku, termasuk teknik kultivasi. Ingatannya sangat kacau, dan tidak begitu koheren, tetapi aku tahu bahwa teknik kultivasi itu disebut teknik naga suci. Haruskah aku memberikannya padamu, saudara Ye? Sebuah bola energi terkondensasi di telapak tangannya, yang berisi ingatannya tentang teknik kultivasi. Dia menyerahkannya kepada Ye Chen. Ye Chen tidak mengambilnya. Dia berkata, tidak perlu. Ini adalah teknik kultivasi keluargamu. Aku tidak memiliki garis keturunan naga suci, jadi aku mungkin tidak bisa mengolahnya. Kultivasi dan teknik bela diri seringkali tidak dituliskan secara harfiah, dan dapat diteruskan ke orang lain melalui kekuatan saripati darah atau kekuatan jiwa. Pada saat yang sama, ia tahu bahwa keluarga yang benar-benar unggul dapat mewariskan teknik kultivasi mereka kepada keturunannya. Bahkan jika tidak ada yang mengajari mereka, mereka tetap dapat berkultivasi sendiri. Situasi ini mirip dengan naga dan burung phoenix, yang keduanya adalah binatang suci. Mereka lahir dengan ingatan yang diwariskan dan berbagai kemampuan serta teknik yang unik. Ini berarti bahwa meskipun hanya ada satu naga dan satu burung phoenix yang tersisa di dunia, selama mereka diberi cukup waktu, mereka akan mampu berkultivasi hingga ke tingkat Raja Iblis tingkat atas. Ye Luo berada dalam situasi yang sama. Begitu dia terluka atau menggunakan kekuatan garis keturunannya, dia akan memicu ingatan warisannya dan memperoleh teknik warisan yang sesuai. Di makam Samsara, Ni Baijian berkata, gadis ini tidak buruk. Dia menawarkan untuk memberimu teknik kultivasi keluarga naga suci tanpa ragu-ragu. Kupikir gadis ini mungkin akan menjadi variabel yang tidak stabil, tapi ternyata dia bukan ancaman bagi penguasa makam. Jika dia punya niat jahat, akankah dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan sang penguasa makam? Atau menawarkan teknik kultivasi keluarganya? Mustahil. Ni Baijian menatap Wang Gantian dan Chen Anping dan tersenyum. Kalian belum pernah melihat anggota klan Roh Darah seperti ini, bukan? Benar, dia sangat konyol hingga terlihat imut. Aku tidak percaya dia menawarkan teknik kultivasi keluarga naga suci dengan begitu saja. Itu benar, Wang Gantian masih sedikit khawatir. Matanya sedalam lautan saat dia berkata, gadis ini berasal dari keluarga naga suci.
Mungkin dia tidak mengancam sebelum garis keturunannya terbangun, tetapi keluarganya sangat kuat, dan ini mungkin membawa bahaya bagi penguasa makam. Keluarga naga suci jauh lebih kuat dari keluarga Beigong. Apa yang kamu takutkan? Keluarga naga suci mungkin akan datang untuk membawanya pergi. Itu memang mungkin. Namun, jika mereka ingin menyakiti pemilik makam, aku akan menggunakan jiwa suciku untuk menghancurkan mereka bahkan jika itu mengorbankan segalanya. Suara Nibaijian dingin, dan auranya setajam pedang. Begitu dia melepaskan kekuatannya, itu seperti mencabut pedang suci dari sarungnya. Kekuatannya akan mengejutkan dunia. Pada saat ini, Ye Luo memikirkan sesuatu dan berkata, Saudara Ye, setelah garis keturunanku terbangun, rasanya seolah-olah seseorang memanggilku. Mungkin anggota keluargaku mengetahui keberadaanku. Ye Luo sedikit khawatir. Mereka mungkin datang untuk membawaku pergi, tetapi aku tidak ingin meninggalkanmu, Saudara Ye. Mata Ye Chen menyipit dan dia berkata dengan tegas, tidak apa-apa. Jika anggota klanmu datang untuk menjemputmu, kamu dapat mengikuti mereka kembali jika mereka tidak memiliki niat buruk. Kamu dapat menjadi lebih kuat dan kembali untuk membantuku. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang dapat membantuku sekarang di pegunungan Kunlun. Namun, jika mereka punya niat jahat, aku akan membunuh sebanyak yang mereka kirim ke sini. Baiklah, sebaiknya kau tidur dulu. Aku akan keluar untuk mengurus semuanya, kata Ye Chen sambil meninggalkan ruangan. Ia akan memilih beberapa penerus untuk menghidupkan kembali garis keturunan alkimia dan pemurnian artefak pegunungan Kunlun. Setelah selesai, dia akan menyesuaikan kondisinya, dan pada malam hari, dia akan menggunakan teknik tersebut untuk mengaktifkan esensi darahnya dan menemukan Ji Siking dan Xia Ruoxue. Setelah Ye Chen pergi, pintu ditutup. Mata Ye Luo memancarkan cahaya merah aneh, dingin dan dalam. Ye Luo melihat bayangannya di cermin. Saat dia menutup matanya, banyak sekali gambar yang membanjiri pikirannya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan wajahnya berubah dan berkerut. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba membuka matanya karena ngeri. Ini karena dia baru saja melihat sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dan kematian Ye Chen. Saudara Ye dalam bahaya. Bab 1237, Warisan. Wajah Ye Luo menjadi pucat. Dia tidak ragu lagi dan segera membuka pintu, bergegas keluar mengejar Ye Chen. Ye Chen belum pergi jauh. Kakak Ye, tunggu sebentar. Ye Chen tertegun. Dia berbalik dengan bingung dan menatap Ye Luo. Ada apa? Apakah kamu masih merasa tidak enak badan? Ye Luo menggelengkan kepalanya seperti genderang dan cepat-cepat menceritakan kepada Ye Chen tentang pemandangan yang baru saja dilihatnya. Kakak Ye, untuk bulan depan, berjanjilah padaku bahwa kau akan tetap bersembunyi, oke? Kalau tidak, kau akan benar-benar dalam bahaya. Saya yakin, seorang ahli papan atas akan datang. Mata Ye Chen menyipit. Meskipun dia tidak tahu dasar dugaan Ye Luo, setelah memikirkannya, dia menyimpulkan bahwa itu mungkin karena dia telah terluka parah oleh Wei Wucheng hari itu, jadi dia masih memiliki ketakutan yang tersisa. Bahkan dia tidak bisa meramal masa depan, bagaimana dengan Ye Luo. Namun, agar tidak membuatnya khawatir, dia tersenyum dan berkata, baiklah, aku berjanji padamu. Begitu aku menemukan Ruoxue dan Siking, aku akan bersembunyi. Ye Chen menepuk kepala Ye Luo dan berbalik untuk pergi. Ye Luo menatap punggung Ye Chen saat dia pergi dan menggigit bibirnya dengan ringan. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian, dia teringat sesuatu dan bergegas masuk ke dalam rumah. Sekarang setelah dia membangkitkan garis keturunannya, hal terpenting yang harus dia lakukan adalah berkultivasi. Hanya dengan menjadi cukup kuat dia bisa menyelamatkannya dari malapetaka itu. Dia harus menjadi lebih kuat. Saat ini, alun-alun yang hancur di kota Qianjue telah dibangun kembali menjadi istana besar, yang menampung Radiant Hall. Istana itu seperti istana kekaisaran zaman dahulu. Energi spiritual mengelilinginya dan semua jenis tanaman obat ditanam di sekitarnya. Bercocok tanam di sini jauh lebih cepat daripada bercocok tanam di dunia luar. Di dalam aula, para Master Pavilion dan Wakil Master Pavilion, bersama dengan Master Alkimia Ling Yi, Master Alkimia Bai Wu, Ye Feng dan 70 hingga 80 orang lainnya, semuanya hadir. Ketika mereka melihat Ye Chen, mereka menangkupkan tangan, membungkuk dan berteriak, "Selamat datang, Ketua Aula." Ye Chen mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke seluruh kelompok. Beberapa leluhur yang telah menerima artefak abadi darinya sebelumnya tidak ada di sini, jadi kemungkinan besar mereka sudah mulai menerobos.
Semuanya, aku sudah memperoleh teknik untuk memurnikan artefak dan pil. Ini akan memungkinkan kita untuk memurnikan artefak abadi, artefak tingkat Raja Surgawi, dan bahkan artefak tingkat kekacauan primordial. Untuk alkimia, kita akan dapat memurnikan pil tingkat Dao Yuan, Kaisar tertinggi, Semi Surgawi, dan Raja Surgawi. Saya akan memilih 2 hingga 3 orang untuk menjadi pewaris masing-masing teknik ini. Saya akan mengajarkan mereka teknik kultivasi dari 2 garis keturunan pemurnian artefak dan alkimia. Tentu saja, mereka dapat menerima murid dan mengembalikan kedua garis keturunan ke masa jayanya di zaman kuno. Terima kasih, Kepala Balai. Ekspresi semua orang penuh dengan kegembiraan. Jika 2 garis keturunan pemurnian artefak dan alkimia dihidupkan kembali, itu pasti akan sangat memperbaiki situasi di Pegunungan Kunlun. Puluhan ahli alam kaisar tertinggi tahap akhir akan dapat maju ke alam semi surgawi, dan bahkan memiliki harapan untuk maju lebih jauh setelah itu. Zaman keemasan telah tiba. Ahli alkimia Ling Yi, ahli alkimia Bai Wu. Pandangan Ye Chen menyapu ke arah bawahannya. Baik, Kepala Aula. Kedua master alkimia itu segera melangkah maju dan menangkupkan tinju mereka. Mata mereka dipenuhi dengan harapan yang membara. Apakah Ketua Aula akan mengajarkan mereka teknik alkimia? Keahlian alkimia Master Hall telah melampaui mereka sebelumnya, dan sekarang dia telah menemukan teknik alkimia yang tingkatnya bahkan lebih tinggi. Keahlian alkimianya kemungkinan telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Oleh karena itu, mempelajari alkimia dari Hall Master merupakan kesempatan yang luar biasa. Ye Chen merentangkan tangannya sedikit. Cahaya biru dingin meledak dari telapak tangannya, dan perlahan-lahan mengembun menjadi 2 mutiara roh, yang berisi 5 bab pertama dari teknik alkimia segudang, yang akan memungkinkan mereka untuk memurnikan pil hingga tingkat Raja Surgawi. Mutiara roh dibentuk menggunakan kekuatan jiwanya. Teknik ini disebut teknik alkimia segudang. Aku adalah murid dari Dewa Alkimia dari zaman kuno. Mata Ye Chen dipenuhi dengan kewibawaan saat dia melanjutkan, sekarang, aku akan mengajarkan teknik itu kepada kalian berdua. Mulai sekarang, kalian berdua adalah bagian dari garis keturunan Dewa Alkimia, dan juga adik-adikku. Aku akan mengajarkannya kepadamu atas nama guruku. Teknik ini akan memungkinkanmu untuk memurnikan pil obat tingkat Raja Surgawi. Tatapannya menyapu bawahannya dan dia berkata, siapapun yang berani menginginkan teknik kultivasi ini di Pegunungan Kunlun akan dibunuh. Tentu saja, setelah mereka memurnikan pil, mereka akan memberikannya kepadamu terlebih dahulu sehingga kamu dapat maju ke alam semi surgawi. Kami mendengar dan patuh. Orang-orang di Pegunungan Kunlun juga harus diberitahu tentang perintah Kepala Balai. Ye Feng, Ye Wudi dan yang lainnya menangkupkan tinju mereka sebagai tanggapan dengan tatapan membara. Antisipasi di hati mereka tak terlukiskan. Pil ini akan menjadi pengubah permainan di Pegunungan Kunlun. Mereka akhirnya mempunyai jalan untuk naik dan melampaui puncak wilayah kaisar tertinggi, dan akan mampu mengembalikan Pegunungan Kunlun ke kejayaannya semula. Tatapan mata Ye Chen kembali ke 2 master alkimia dan dia melemparkan 2 mutiara roh kepada mereka. Jangan lupa untuk mendirikan dan mengembangkan sekte alkimia. Setelah Anda memahami tekniknya, Anda tidak akan terlalu rakus akan sumber daya dan memeras harga para pembudidaya Pegunungan Kunlun. Selanjutnya, kalian masing-masing akan menemukan 5 orang jenius yang sangat berbakat dan cocok dan mewariskan teknik tersebut hingga ke tingkat semi surgawi. Kita perlu mendidik sebanyak mungkin alkemis tingkat semi surgawi sesegera mungkin, sementara kalian berdua akan bertanggung jawab untuk memurnikan pil tingkat Raja Surgawi. Baik, Kepala Aula. Kedua master alkimia itu buru-buru berlutut dan menangkupkan tangan mereka. Terima kasih, Ketua Aula. Kami tidak layak menjadi adik kelasmu, jadi kami berharap untuk menjadi muridmu saja. Kami tidak akan melupakan kebaikanmu seumur hidup kami. Orang macam apakah Hall Master itu? Seorang jenius yang tak tertandingi. Selama mereka masih hidup, mereka akan melakukan yang terbaik untuk Hall Master dan Radiant Hall. Bagus. Ye Chen mengangguk pelan. Ketika melihat kedua master alkimia mulai mempelajari teknik itu, dia mempersilakan mereka pergi ke ruang kultivasi mereka sendiri untuk memahaminya. Kalau lembah ramuan suci mengeluarkan ramuan roh yang mereka timbun di alam rahasia roh darah, mereka akan mampu memurnikan beberapa batch pil tingkat semi surgawi. Pegunungan Kunlun pasti akan menghasilkan banyak ahli alam semi surgawi dalam setahun. Selanjutnya, aku ingin memilih orang yang akan mewarisi garis keturunan pemurnian artefak. Aku telah memperoleh teknik pemurnian artefak dari Dewa Penempaan Dewa, teknik penempaan artefak segudang. Nada bicara Ye Chen tenang.
Saya ingin menemukan orang yang cocok untuk mewariskan warisannya, tetapi mereka harus memiliki keterampilan dan bakat yang cukup dalam hal pemurnian artefak. Apakah ada yang bersedia mengambil alih tugas ini? Bab 1238, Pelacakan, Bagian 1. Hall Master, saya bersedia. Fondasi saya rusak. Akan sulit bagi saya untuk maju ke alam semi-divine selama beberapa dekade. Oleh karena itu, saya ingin mencoba memurnikan artefak. Ketua Aula, Ye Lingling menangkupkan tinjunya dan berkata, sulit bagiku untuk meningkatkan kekuatanku hingga ke titik di mana aku dapat membantumu dalam pertempuran, jadi izinkanlah aku untuk mengemban tugas ini dan menempa artefak abadi untuk Aula Cahaya, dan bahkan Pegunungan Kunlun. Kepala Balai. Pada saat yang sama, lebih dari 10 bawahan Ye Chen mengajukan diri untuk mewarisi warisan Dewa Tempa. Namun, dia hanya bisa memilih 3. Ye Lingtian, Sue He, dan Sue Hong, aku serahkan garis keturunan pemurnian artefak ke tangan kalian, kata Ye Chen setelah berpikir sejenak. 3 mutiara roh lainnya terkumpul di tangannya dan dia berkata, aku adalah murid dari Dewa Penempaan. Silsilah pemurnian artefak telah hancur saat itu, dan sekarang kita akan membangunnya kembali dan menyebutnya Paviliun Surgawi. Ye Lingtian akan menjadi Master Paviliun, sementara 2 lainnya akan menjadi Wakil Master Paviliun. Paviliun Malam Darah akan memilih pemimpin baru untuk menggantikan 2 Wakil Master Paviliun Surgawi. Setelah mengatakan itu, dia mengirimkan 3 mutiara roh kepada mereka. Kemudian, dia mengeluarkan 12 artefak abadi, memberikannya kepada Han Yun, Ye Feng, Ye Wudi, Bai Zhan, dan beberapa ahli lainnya. Bai Zhan juga diberi pil oleh Ye Chen agar dia bisa maju ke puncak alam kaisar tertinggi tingkat ke-9. Dengan ini, begitu ke-12 orang ini berhasil menerobos dalam rentang waktu setengah bulan hingga 2 bulan, akan ada beberapa ahli alam semi surgawi tingkat ke-4 dan ke-5 di Pegunungan Kunlun. Terlebih lagi, karena mereka telah mengumpulkan fondasi kultivasi mereka selama ribuan tahun, setelah menerobos, mereka akan menjadi sama kuat, atau bahkan lebih kuat, daripada Wei Wucheng. Kebetulan, Wei Wucheng dan murid klan roh darah lainnya sudah tak berdaya menahan rasa sakitnya, jadi dia tidak bisa memperoleh informasi lebih lanjut dari mereka. Ye Chen membunuh mereka dengan 1 pukulan. Pada malam hari, dia tiba di observatorium di titik tertinggi Istana Aula Cahaya. Menggunakan teknik pelacakan ini untuk menemukan Siking dan Ruoxue membutuhkan kekuatan garis keturunan, esensi darah, dan kekuatan alam semesta. Sekarang, syaratnya sudah lengkap. Hanya pada malam hari, ketika ribuan bintang muncul, ia dapat menggunakan esensi darahnya untuk terhubung ke setiap bintang, menghasilkan efek yang mirip dengan satelit Huaxia. Ia kemudian dapat menggunakan bintang-bintang ini untuk mencari seluruh pegunungan Kunlun dan menemukan target yang dicarinya. Sekarang tengah malam, saat kecerahan bintang mencapai puncaknya, aku bisa memulainya, bisik Ye Chen. Lengan Ye Chen dipenuhi bercak darah. Pupil berwarna merah darah muncul di antara kedua alisnya. Itu adalah mata iblis. Garis keturunan reinkarnasi di tubuhnya perlahan-lahan mulai bangkit. Meskipun dia hanya membangkitkan sebagian kecil kekuatannya, itu sudah cukup. Pada saat berikutnya, saat semburan esensi dan energi darah meletus, pembuluh darah di lengannya berubah menjadi ungu dan berkumpul di telapak tangan kirinya seperti ular. Sebuah bola ungu muncul, yang sebagian besar masih transparan. Setelah itu, Ye Chen memobilisasi esensi darah dalam tubuhnya dan mengembunkan beberapa tetes esensi darah. 7 tetes esensi darah melayang di udara, memancarkan tekanan spiritual yang kuat. Esensi darahnya cukup untuk membunuh seorang kultivator alam Daoyuan, atau bahkan seorang ahli alam kaisar tertinggi yang lemah. Sekering, Ye Chen menggeram sambil memegang 7 tetes esensi darah di tangan kanannya dan mengeluarkan pedang yang pernah digunakan Ji Siking dan perhiasan yang pernah dikenakan Xia Ruoxue. Ia menyerap jejak aura mereka di dalam benda-benda itu dan menyuntikkannya ke dalam bola ungu, yang mengaktifkan teknik pelacakan. Untuk menggunakan teknik ini, dia tidak hanya harus menemukan benda yang mengandung jejak aura targetnya, tetapi juga garis keturunan dan esensi darahnya harus cukup kuat. Jika dia tidak cukup kuat, dia akan menderita serangan balik dan akhirnya terluka parah. Terakhir, ia membutuhkan bintang sebagai media, yang darinya ia akan mencari di pegunungan Kunlun dan Huaxia. Mari kita mulai, kata Ye Chen lembut. Bola ungu itu kemudian meletus dengan aura kuat yang langsung menyapu sekeliling, menyebabkan semua kultivator di dekatnya berlarian dengan panik. Bahkan Ye Lingling yang baru saja keluar dari pengasingannya pun terpaksa mundur.
Ye Lingtian menatap Ye Chen dengan kaget. Apa yang terjadi? Aku belum pernah melihat ketua aula menggunakan teknik yang begitu mengejutkan sebelumnya. Apakah dia menggabungkan esensi darah dan kekuatan garis keturunannya untuk membunuh musuh yang kuat? Apakah klan roh darah telah mengirim lebih banyak ahli? Tidak, Sue Qin menggelengkan kepalanya sedikit. Aku bisa merasakan bahwa gelombang anggota klan roh darah berikutnya belum tiba. Kepala balai mungkin sedang mencari seseorang. Lagi pula, dia telah mengeluarkan perintah untuk mencari Ji Siqing dan Xia Ruoxue di pegunungan Kunlun dan Huaxia. Selama 2 hari terakhir, ratusan ahli alam kaisar tertinggi telah menyisir pegunungan Kunlun dan Huaxia beberapa kali, namun mereka tidak dapat menemukan keduanya. Tidak seorang pun tahu kemana mereka menghilang. Kepala balai pasti telah mengaktifkan teknik yang menantang surga untuk menemukan mereka. Dilihat dari aura Hallmaster, kekuatan yang dilepaskannya tadi sudah cukup untuk membunuh seorang ahli alam semi-divine. Namun, tidak ada satupun yang tersisa di pegunungan Kunlun. Oleh karena itu, dia sampai pada kesimpulan bahwa Ye Chen sedang mencari kedua wanita itu. Di makam Samsara, Wang Gantian mengangguk sedikit, matanya dipenuhi rasa puas. Tidak buruk, dia punya bakat hebat. Dia berhasil melakukannya dengan benar pada percobaan pertamanya. Tingkat bakat ini hampir setara dengan bakatku saat itu. Benarkah, Ye Chen hanya seorang kultivator alam Daoyuan tingkat 7? Apakah dia akan terluka jika menggunakan teknik ini? Tanya Chen Anping. Dia mengusap dagunya dan merenung dengan keras. Dengan teknik pelacakan ini, selama kekuatan garis keturunan dan esensi darah seseorang cukup kuat, seseorang dapat melacak target manapun. Namun, seseorang harus memindai seluruh dunia. Jika kekuatan garis keturunan atau esensi darahnya tidak mencukupi, dia akan terluka parah. Selain itu akan menghabiskan sebagian besar esensi darah dan energinya bahkan jika dia berhasil, kan? Chen Anping tahu bahwa teknik pelacakan itu sungguh menantang surga. Namun, serangan balik yang akan dideritanya pasti tidak kecil. Ye Chen hanya dapat menggunakannya dalam situasi ini karena dia adalah penguasa pegunungan Kunlun dan tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk mengancamnya. Akan tetapi, jika ia menggunakan teknik pelacakan ini di alam bela diri tingkat tinggi, monster tua manapun yang mendeteksi pemindaiannya dapat menghancurkan auranya dan membuatnya terluka parah. Tidak apa-apa, bukankah kita masih di sini? Monster tua mana yang berani menyentuh murid kita? Bab 1239, Pelacakan, Bagian 2. Wang Gantian tidak terlalu memikirkannya. Dia terus mengamati penggunaan teknik pelacakan oleh Ye Chen. Di observatorium, Ye Chen mengeluarkan seluruh kekuatan hidupnya dan meninju bola ungu. Wus, wus. Bola ungu itu meledak dengan gelombang kejut yang membuat banyak ahli berlarian lagi. Beberapa saat kemudian, gelombang cahaya ungu menyapu, yang dengan cepat terpecah menjadi ribuan sinar cahaya. Setiap sinar cahaya terbang menuju sebuah bintang, dengan cepat mengubah setiap bintang menjadi ungu. Tidak lama kemudian, semua bintang menyala, bersinar ungu dan terhubung dengan bintang-bintang lainnya. Itu tampak seperti jaring laba-laba ungu yang menutupi langit. Gelombang auranya turun seperti tirai hujan di setiap bagian Huaxia dan pegunungan Kunlun. Semua kultivator merasakan aura menyapu mereka, dan mereka bisa merasakannya mencari sesuatu. Ye Chen menatap bola ungu itu dari posisinya di observatorium. Adegan-adegan muncul di dalamnya dan terus berubah. Dari wilayah keluarga Han, wilayah keluarga Huang, hingga kota Qianjue, kota Dangsu, dan seterusnya, pemandangan melintas di bola ungu itu satu persatu. Dia bergumam dengan tenang, sungguh teknik yang hebat. Aku bisa mencari kemana-mana, bahkan ke tanah pemurnian tubuh dan alam rahasia lain yang belum pernah aku kunjungi. Secara bertahap, Ye Chen mengerutkan kening dan berkata, itu tidak benar. Aku sudah memeriksa setiap adegan 2 kali, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Guru, mengapa saya tidak dapat menemukan keberadaan mereka? Kamu sudah mencari di pegunungan Kunlun dan Huaxia, jadi mereka jelas tidak ada di sini. Ekspresi Wang Gantian menjadi gelap. Dia berkata dengan dingin, Ye Chen, aku akan melakukannya. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh wanita muridku. Setelah mengatakan itu, Wang Gantian melakukan hal yang sama seperti Ye Chen. Satu-satunya perbedaannya adalah dia menggunakan Ye Chen sebagai media untuk melepaskan kekuatan yang lebih kuat melalui bola ungu di telapak tangan Ye Chen. Wus, wus. Tiba-tiba dunia berubah warna, dan sinar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan mencapai bintang-bintang yang lebih jauh di luar angkasa.
Sebelumnya, Ye Chen hanya memicu lingkaran bintang terluar di luar pegunungan Kunlun dan Huaxia untuk mencari Ji Siqing dan Xia Ruoxue. Namun, saat Wang Gantian bergerak, ia menghubungkan bintang-bintang yang beberapa lapis lebih dalam, setidaknya 10 kali lebih jauh dari bintang Ye Chen. Area yang ia jangkau jauh lebih luas, dan bahkan mencakup tempat-tempat seperti Spirit City, lokasi di dekat perbatasan bidang Blood Spirit Clan, dan sebagainya. Sementara Ye Chen dan Wang Gantian sedang mencari, semua orang di bawah benar-benar bingung. Kekuatan yang dipancarkan Ye Chen sekarang setara dengan ahli alam semi surgawi tingkat puncak. Dengan tingkat kekuatan ini, dia akan mampu membunuh Wei Wucheng beberapa kali dalam sepersekian detik. Seberapa jauh radius pencarian Ye Chen? Bahkan jika Ketua Aula menantang semua ahli di pegunungan Kunlun sendirian, itu tidak akan menjadi masalah. Ye Feng, Ye Wudi, Han Yun, dan yang lainnya ketakutan saat menyaksikannya. Mereka belum mulai menerobos, dan ketika mereka melihat cahaya ungu yang memenuhi langit, mereka sangat terkejut hingga tidak bisa menutup mulut. Aura ini terlalu kuat, bahkan ahli alam semi surgawi tingkat ke-8 atau ke-9 tidak akan sekuat ini, bukan? Seberapa kuatkah Hall Master? Akan tetapi, semakin kuat Hall Master, semakin tinggi pula peluang kemenangan mereka melawan klan Roh Darah. Ini berita bagus. Sementara semua orang tengah memikirkan ini, lingkaran cahaya merah darah tiba-tiba muncul di langit, menghancurkan cahaya ungu. Ye Chen memuntahkan darah dan mundur 3 langkah. Tubuhnya bergoyang dan matanya sedikit linglung. Ada apa? Puci. Di makam samsara, Wang Gantian memuntahkan seteguk darah dan mundur puluhan langkah. Dia sedikit terkejut. Ye Chen, hentikan pencarian. Kita tidak akan menemukan apapun lagi. Guru, apa itu lingkaran cahaya tadi? Rasanya bahkan ahli alam Raja Surgawi tidak sekuat itu. Ye Chen duduk bersila dan mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Wang Gantian menyeka darah dari sudut bibirnya dan berkata, halo tadi kemungkinan berasal dari monster tua yang telah mencapai alam integrasi Dao atau lebih tinggi. Namun, ahli itu tampaknya tidak memiliki niat membunuh. Kalau tidak, kau dan aku akan terluka parah. Kau mungkin akan mati begitu saja. Monster tua, ekspresi Ye Chen berubah dingin. Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa monster tua telah menangkap Ji Siqing dan Xia Ruoxue? Tanyanya. Belum tentu tertangkap. Wang Gantian duduk di kursi dan mengatur napasnya. Aku bisa merasakan bahwa monster tua ini berada di level yang sama dengan orang yang mengalahkanku. Setidaknya dia adalah ahli alam penciptaan, dan mungkin bahkan telah mencapai alam bukaan bintang. Monster tua seperti ini tidak akan bertindak sejauh itu dengan menangkap 2 wanita lemah. Pada saat ini, Ni Baijian mengerutkan kening dan berkata, aku pernah melihat Ji Siqing sebelumnya. Dia sangat berbakat. Xia Ruoxue mungkin juga cukup berbakat. Mungkin monster tua itu melihat mereka dan ingin menjadikan mereka murid. Namun, ini adalah skenario terbaik, dan ada kemungkinan monster tua itu juga punya niat jahat. Ji Siqing adalah ahli alam kaisar tertinggi, tetapi Xia Ruoxue jauh lebih lemah. Dari sudut pandang monster tua itu, keduanya tidak ada bedanya dengan semut. Untungnya, monster tua seperti orang ini hampir selalu memiliki status tinggi, jadi mereka punya banyak wanita cantik yang memuja mereka, dan tidak perlu bersusah payah untuk menangkap orang-orang seperti Ji Siqing dan Xia Ruoxue. Dalam kasus itu, Ji Siqing dan Xia Ruoxue pasti punya rahasia yang patut mendapat perhatian monster tua itu. Akan tetapi, Ni Baijian tidak menyadari satu pun dari apa yang disebut rahasia ini, jadi mungkinkah monster tua itu benar-benar ingin menjadikan mereka berdua sebagai murid? Menerima mereka sebagai murid, menculik seseorang bukanlah cara untuk menjadikan mereka murid. Bab 1240, Dewa Abadi Ling Yun. Tatapan mata Ye Chen berangsur-angsur menjadi dingin. Tidak peduli siapapun orangnya, jika mereka berani menyentuh wanitanya, mereka harus mati, bahkan jika itu adalah keluarga Beigong. Tuan, apakah Anda menemukan informasi? Di mana informasi itu? Karena kamu sudah kenal dengan klan Roh Darah, apakah kamu tahu siapa monster tua itu? Ye Chen bertanya dengan cemas. Dia mengabaikan bawahannya yang memanggilnya di luar. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada makam samsara. Wang Gantian mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Segera, dia menggunakan tubuh Ye Chen sebagai media untuk mengaktifkan teknik pelacakan lagi. Namun, kali ini, dia sangat berhati-hati. Dia tidak ingin menderita cedera seperti itu lagi. Kesadaran Ye Chen berkomunikasi dengan Chen Anping dan Ni Baijian di makam samsara. Nak,
Kau tidak perlu khawatir. Orang yang bisa melukai Wang Tua itu sangat kuat, kata Chen Anping. Sejauh yang kutahu, ahli di level itu tidak akan kekurangan wanita cantik, jadi kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ni Baijian menambahkan, Ji King sangat berbakat. Dia jauh lebih baik daripada Hei Yao dan Ruo Han. Jika dia menjadi murid ahli itu, dia akan dapat mencapai alam semi surgawi tingkat ke-7 atau ke-8 dalam beberapa tahun. Jika dia memiliki cukup sumber daya, dia bahkan mungkin mencapai alam raja surgawi. Karena itu, bocah nakal, tetaplah tenang dan biarkan Wang Tua menyelidikinya dengan benar. Ni Baijian ragu-ragu. Bahkan mereka belum mencapai alam penciptaan dan alam bukaan bintang saat itu. Tentu saja, mereka juga belum lama berkultivasi. Di pegunungan Kunlun, Ni Baijian, Chen Anping, dan Wang Gantian dapat disebut sebagai pendiri sekte mereka atau bahkan ahli yang tak tertandingi yang telah mencapai puncak. Namun, mereka paling banyak adalah prajurit setengah baya atau anggota generasi muda di klan Roh Darah. Bagaimanapun, rentang hidup mereka meningkat pesat setelah mereka mencapai alam semi surgawi. Ahli alam kekacauan primordial bahkan dapat hidup selama 100.000 tahun, dan ahli alam integrasi Dao dapat hidup lebih lama lagi. Dengan demikian, dapat dimengerti jika Chen Anping dan yang lainnya dikalahkan saat itu. Bagaimanapun, mereka baru berusia beberapa ribu tahun dan tidak memiliki ahli hebat yang dapat membimbing mereka. Namun, mereka disergap oleh sekelompok monster tua yang berusia puluhan ribu tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun. Ketemu. Wang Gantian menarik kembali kekuatannya dan mendesah panjang. Aku tahu siapa yang mengambilnya. Dia adalah seorang ahli wanita tua. Namanya adalah Yang Mulia Ling Yun. Penyihir tua ini kuat, tapi dia meninggalkan jejak auranya. Yang Mulia Dewa Ling Yun. Mata Ye Chen berbinar-binar. Seseorang yang memiliki gelar Dewa Abadi pasti sangat kuat. Setiap ahli yang mencapai alam Raja Surgawi akan memiliki gelar mereka sendiri, yang akan digunakan oleh setiap orang untuk menyapa mereka. Setiap ahli menghargai gelar mereka. Misalnya, Ni Baijian dikenal sebagai Kaisar Pedang. Wang Gantian, Dewa Alkimia. Chen Anping, Penempaan Dewa Surgawi. Sue Qiye, Dewa Qiye. Siapapun yang memiliki gelar adalah tokoh penting suatu wilayah. Meski begitu, mereka hanya disebut Kaisar atau Dewa-Dewa. Namun, Yang Mulia Ling Yun berani menyebut dirinya sebagai Yang Mulia Abadi, yang berarti dia benar-benar kuat. Memiliki gelar itu berarti dia dihormati dan dipuja oleh puluhan ribu makhluk abadi. Ahli seperti itu berani menculik orang-orang yang kucintai. Cepat atau lambat, aku akan membunuhnya dan memukulinya sampai dia berlutut dan memohon belas kasihan. Wang Gantian tampaknya telah membaca pikiran Ye Chen. Ia berkata, Yang Mulia Abadi Ling Yun adalah seorang ahli luar angkasa. Ia telah menjelajahi banyak alam bela diri tingkat rendah dan menengah, tetapi ia berasal dari alam bela diri tingkat tinggi. Ia berasal dari Istana Kekaisaran Roh Abadi Klan Roh Darah. Suatu ketika, 5.000 tahun yang lalu, Yang Mulia Abadi Ling Yun datang ke bumi sekali. Dulu, aku hanyalah seorang ahli alam semi surgawi. Kenangnya, aku cukup beruntung untuk bertemu dengannya sekali dengan para tetua sekteku. Itulah sebabnya aku mengingat auranya. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan tahu siapa dia. Namun, saya ingat bahwa Yang Mulia Abadi Ling Yun sangat baik hati dan mengajar banyak orang dari pegunungan Kunlun. Meskipun dia tidak menerima mereka sebagai murid, setidaknya 1/10 dari para ahli yang berpartisipasi dalam perang kuno menerima bimbingannya. Dia tidak seperti keluarga Beigong atau anggota klan Roh Darah lainnya yang membunuh orang dengan kejam. Karena itu, kedua kekasih kecilmu seharusnya baik-baik saja. Yang Mulia Abadi Ling Yun seharusnya sedang melewati bumi. Lagi pula, senior tua ini sering bepergian ke berbagai tempat. Dikatakan bahwa dia belum menembus hambatan kultivasinya, itulah sebabnya dia bepergian dengan pesawat. Terlebih lagi, Yang Mulia Dewa Abadi Ling Yun tidak pernah menyakiti siapapun dari pegunungan Kunlun saat itu, jadi Ye Chen tidak perlu memprovokasi Istana Kekaisaran Dewa Roh. Istana Kekaisaran Roh Abadi, Yang Mulia Abadi Ling Yun. Dia masih saja membawa orang-orang yang kucintai tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ye Chen mengepalkan tangannya dan berkata, aku pasti akan mengunjungi Istana Kekaisaran Roh Abadi. Di mana jejak aura terakhirnya? Kota Roh. Mata Wang Gantian berkedip. Dia mendesah. Aku tidak menyangka bahwa Kota Roh, yang dulunya merupakan tempat paling misterius di pegunungan Kunlun, akan dipenuhi oleh para kultivator dari berbagai alam. Ye Chen,
Jika kamu ingin pergi ke alam klan roh darah, kamu hanya bisa melewati kota roh. Luka-lukanya sudah hampir pulih. Dia berdiri dan berkata, formasi teleportasi spasial ke pesawat klan roh darah ada di kota roh. Saya menemukan jejak terakhir Xia Ruoxue dan Ji Siking. Jejak itu sepertinya tertinggal beberapa hari yang lalu. Ye Chen mengangguk. Kota roh, kan? Aku pasti akan menuju ke sana. Aku akan menggunakan kota roh sebagai titik transit untuk pergi ke alam klan roh darah. Kota roh, itu sama dengan tanah pemurnian tubuh, alam rahasia roh darah, dan alam rahasia lainnya. Itu adalah tempat misterius yang disegel. Orang luar tidak dapat mencapainya, dan formasi yang mengerikan menjaganya. Hanya dalam keadaan khusus seseorang dapat masuk. Lebih jauh lagi, kota roh bahkan lebih misterius daripada wilayah rahasia lain yang pernah dikunjungi Ye Chen. Tempat itu terhubung ke berbagai bidang, termasuk bidang yang menaungi pegunungan Kunlun dan klan roh darah. Kemungkinan besar ada berbagai macam ahli di sana, dan tempat itu pasti berbahaya. Ye Chen tahu tentang tempat ini, tetapi sulit untuk memasukinya. Dia membutuhkan token roh, yang merupakan sesuatu yang tertinggal dari era kuno. Hanya ada 3 di seluruh pegunungan Kunlun. Demikian pula, bidang tingkat rendah di dekat pegunungan Kunlun hanya memiliki 1 atau 2. Lagi pula, ada banyak alam dan kekuatan di luar sana, dan banyak kultivator ingin bepergian ke alam tingkat tinggi untuk mencari peluang. Setiap jenius pasti mendambakan hal ini. Keluarga Huang dan Ye adalah contoh yang baik. Ketika mereka meninggalkan pegunungan Kunlun dan bertempur bersama klan roh darah, mereka berhasil memperoleh artefak abadi dan teknik kultivasi serta bela diri tingkat tinggi. Itu adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, untuk mencegah sebagian besar jenius pergi ke alam lain, pada zaman dahulu, banyak tokoh perkasa bekerja sama untuk menyegel kota roh, yang berisi formasi teleportasi spasial. Mereka juga membuat beberapa token untuk dunia luar. Hanya mereka yang memiliki token ini yang dapat menggunakan formasi teleportasi spasial di kota roh untuk bepergian ke alam lain. Tuan, apakah ada orang di pegunungan Kunlun yang memiliki token roh? Ini sangat penting bagi saya. Saya harus pergi ke Spirit City.